Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya kenalin, aku Anistiawati, biasa dipanggil Ani. Aku dari Inten Dokter Mekanik Indonesia, posisi Business Development. Aku berasal dari UPN Veteran Jakarta, jurusan Teknik Industri semester 6. Oke, pada kesempatan webinar kali ini aku ingin membahas tentang peranan K3 menghadapi era industri 4.0. Untuk bahasan webinar kali ini, yang pertama itu ada pengertian dari K3 itu sendiri, lalu ada sejarah, ada tujuan K3, lalu ada perubahan revolusi industri, lalu ada revolusi industri 4.0, lalu ada pelibatan K3 dalam Big Data, lalu ada peran K3 dalam menghadapi industri 4.0, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, alangkah baiknya kita mengetahui arti dari K3 itu sendiri. Sebenarnya K3 itu apa sih, dan singkatan dari K3 itu apa? Jadi K3 itu merupakan singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja, di mana keselamatan ini diartikan sebagai upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja, dan bahan produksi. Sedangkan kesehatan itu diartikan sebagai derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Jadi secara pengertian dari kesehatan itu adalah upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja. Jadi intinya K3 itu merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit dari akibat kerja. Next ada sejarah dari K3. Jadi awal terjadinya revolusi industri ini sekitar tahun 1700-an sampai 1800-an, di mana revolusi industri ini merupakan perubahan secara besar-besaran pada segala bidang, terutama dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang. Perubahan besar ini menjadi pengaruh kepada negara-negara lainnya. Industri membawa penemuan-penemuan yang baru. Efisiensi produksi meningkat dengan penemuan mesin-mesin yang efektif dan juga efisien untuk produksi barang dan jasa. Maka akibatnya itu akan terjadi penurunan harga produk. Nextnya ada tujuan dari K3. Jadi tujuan dari K3 itu adalah melindungi kesehatan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi kerja, mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Berikut ada beberapa poin yang merupakan berbagai arah dari K3 itu sendiri, yaitu yang pertama, mengantisipasi keberadaan faktor penyebab bahaya, yang kedua, memahami berbagai jenis bahaya yang ada di tempat kerja, yang ketiga, mengevaluasi tingkat bahaya di tempat kerja, yang keempat adalah mengendalikan terjadinya radiasi. Nah, yaitu industri 1.0, di mana industri 1.0 ini pada tahun 1784 yang dimulai dengan perkembangan mekanisasi produksi menggunakan tenaga uap. Yang kedua ada industri 2.0 pada tahun 1870, produksi secara massal melibatkan menggunakan tenaga listrik. Yang ketiga ada industri 3.0 pada tahun 1969, itu proses otomatis melibatkan komputer dan kinerja elektronis. Dan yang terakhir ada industri 4.0, yaitu pada saat sekarang itu terhubungnya pada sistem cyber, jaringan, dan internet. Nextnya ada industri 4.0. Jadi seiring berjalannya waktu, banyak banget teknologi yang terus berkembang sehingga dapat memudahkan pekerjaan manusia. Salah satunya itu di era revolusi industri 4.0 yang sering disebut dengan Fourth Industrial Revolution, yang merupakan revolusi industri keempat yang ditandai dengan perpaduan teknologi digital, biologis, robotika, kecerdasan buatan, AI, IoT, nirkabel generasi kelima, dan juga manufaktur gitu. Dan salah satu bentuk teknologi yang digunakan di era industri pada saat ini itu adalah big data. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang big data. Nextnya ada pelibatan K3 dalam big data. Jadi pelibatan K3 dalam revolusi industri 4.0 pada big data itu sendiri, yaitu yang pertama ada manajemen operasi. Maksudnya ini karena manajemen ini terlibat dalam pengambilan keputusan, kebijakan organisasi, dan juga alokasi sumber daya. Yang kedua itu ada manajer proyek dan tim proyek. Karena manajer dan tim proyek ini terlibat langsung dalam pembuatan teknologi, sehingga mereka paling tahu jika ada risiko yang diimplementasikannya teknologi tersebut. Dan yang ketiga ada perwakilan vendor pihak ketiga, yaitu karena untuk mengidentifikasi ancaman yang terkait dengan pengembangan pusat data yang dilihat dari sisi lain. Next ada peran ahli K3 dalam kontrol big data.
Selain, itu peran K3 dalam kontrol big data itu harus diterapkan, pada big data karena, menurut hierarki pengendalian risiko yaitu yang pertama ada eliminasi, artinya itu adalah menghilangkan suatu proses yang beresiko seperti kebocoran data. Yang kedua ada substitusi, itu mengganti unit kapasitas penyimpanan yang sedikit dengan, kapasitas yang lebih besar. Yang ketiga ada APD atau alat pelindung diri, itu, contohnya seperti safety, sepatu atau helm keselamatan gitu. Terus yang keempat ada rekayasa teknik, itu, maksudnya adalah pemasangan alat pelindung pada big data. Dan yang terakhir itu ada pengendalian administrasi, itu artinya adalah pemisahan lokasi atau pergantian shift kerja. Next-nya, K3 dalam menghadapi era industri. Sebelum itu, K3 ini kan memiliki peran yang sangat penting ya dalam menghadapi era industri. Karena era industri 4.0 ini, teknologi itu akan semakin canggih dan digunakan, hampir semua pada aspek kehidupan manusia, termasuk di industri gitu. Jadi dalam lingkungan kerja, peran K3 itu sangat penting dalam memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja dalam menggunakan teknologi yang semakin canggih. Di sini ada beberapa peran K3, yaitu yang pertama, menyediakan pelatihan dan pendidikan. Jadi, K3 ini dapat membantu pekerja dalam menguasai teknologi, baru dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja yang benar dalam penggunaan teknologi tersebut. Yang kedua itu ada mengidentifikasi risiko. Jadi, di sini K3 itu harus bisa nih mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin, timbul dalam penggunaan teknologi, dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk meminimalkan risiko tersebut. Yang ketiga itu ada menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian. Nah ini, K3 ini tuh harus dapat, bisa menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian yang tepat dalam penggunaan teknologi baru untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja.